Film yang menceritakan tentang sebuah perampokan di perusahaan berlian terbesar di dunia yang dilakukan oleh seorang tukang sapu. Filmnya dibintangi oleh Moore, bersama Michael Chance, sutradarai oleh Michael Reports, yang dirilis pada tahun 2007. Berawal ketika seorang reporter surat kabar bernama Casey, datang ke sebuah restoran untuk menemui seorang wanita paruh baya bernama Laura Quinn. Casey meminta Laura untuk menceritakan kisahnya saat bekerja di perusahaan London Diamond, sebuah perusahaan berlian terbesar di dunia. Laura memperlihatkan sebutir berlian langka, yang ia curi dari London Diamond Event Fashion. Lanjut, ia menceritakan tentang kisahnya di tahun 1960, terlihat Laura berangkat di pagi hari untuk bekerja di London Diamond, saat semua pekerja lain berdatangan orang kepercayaan perusahaan bernama Ethan, mengambil berlian mentah dari brankas untuk dikerjakan. Kemudian, Direktur London Diamond bernama Milton, bersama Oli itu datang, sedangkan di depan perusahaan banyak warga London berdemo tentang banyaknya orang yang tewas, karena berlian. Namun, Milton tidak menanggapinya. Setelah petinggi-petinggi London Diamond berkumpul, dan membicarakan tentang banyaknya orang yang tewas, Milton menyuruh mereka mencari solusi untuk bisa memperbaiki keadaan. Milton memberitahu jabatan manajer baru diberikan kepada Boland. Mereka memberi tepuk tangan sambil mengucapkan selamat kepada Boland. Berpindah ke Laura, ia merenungkanlah jabatan manajer bukan untuknya, padahal ia sudah bekerja keras agar bisa mendapatkannya. Laura melihat surat di mejanya, namun, setelah membukanya Laura langsung merobeknya, dan membuat surat baru yang diletakkan di mejanya. Setelah itu, Laura terus bekerja walaupun semua pekerja sudah pulang di sana. Seorang office boy bernama Hope sedang membersihkan lantai. Ketika melihat Laura yang masih bekerja, Hope berbicara sambil bercanda untuk menyemangati Laura. Esok harinya, Laura malah mengusulkan untuk memperpanjang kontrak dengan Rusia, secara rahasia. Karena Rusia membeli diamond dengan harga yang tinggi, bahkan rekan-rekannya setuju, dan Milton juga terlihat setuju. Setelah Laura keluar, ternyata ia bertemu temannya bernama Hiro. Hiro menawari Laura untuk bekerja di perusahaannya, dan memberikan sebuah kartu nama. Keesokan harinya, Laura kembali bekerja. Ia mendapati balasan surat di mejanya, yang bertuliskan jam bertemu di bioskop. Karena penasaran Laura pergi ke bioskop untuk menemui orang yang membalas suratnya. Ternyata yang membalas suratnya adalah Hoax. Hoax mengajaknya duduk, dan memberitahu kalau Laura akan dipecat, karena usulannya tentang kontrak dengan Rusia. Namun, Laura tidak mempercayainya. Esok harinya, Laura memastikan perkataan Hoax dituangkan seorang sekretaris bernama Biner Opie. Setelah melihat catatannya ternyata benar, ia menemukan surat pemberhentiannya dari perusahaan, lalu memikirkannya. Dan ia melihat tentang kartu nama yang diberikan Haro. Laura langsung menemui Horok di restoran, untuk menerima tawarannya. Namun Haro tidak bisa memberikan pekerjaan lagi karena Laura telah merusak kerjasama London Diamond dengan Rusia. Malam harinya, Laura memikirkan tentang pemecatan itu, hingga ia bermimpi tentang tertangkap mencuri berlian. Setelah itu Laura menghampiri Hope yang berada di balapan anjing. Ia memberitahu tentang kebenaran pemecatannya, dan Laura menduga kalau Hobbs ingin merampok di sana. Hobbs mengatakan, "Aku punya rencana lanjut." Hobbs membawa Laura ke rumahnya dan menjelaskan tentang rencana perampokan berlian tersebut. Ia yakin berhasil, karena sudah 16 tahun bekerja di sana. Namun Laura mengatakan kalau kode brankas itu selalu dirubah 2 minggu sekali. Horse memberitahu kalau ia pernah menemukan kode di bawah meja Milton. Hope memperlihatkan kertas pemberitahuan acara pesta di rumah Milton. Ia menyuruh Laura menghadiri pesta tersebut, dan memasuki ruangan Milton, karena kode brankas tersebut pasti berada di sana. Sedangkan untuk mengambil berlian, Hope memperlihatkan tempat minuman yang bisa menampung berlian yang cukup banyak, untuk membuat mereka kaya raya. Malam harinya, adalah acara di rumah Milton. Laura juga datang ke pesta To tersebut. pressurize carbon. Now that's a sight worth seeing. Oh, I don't think Sinclair's the type to. He's mixed up in all those insurance. Of course, I have Alfie. Saat Laura keluar, ternyata ada Oli di sana. Setelah berbicara sebentar dengan Oli, Laura secara diam-diam memasuki ruangan Milton. Ia berniat mencari kode yang dikatakan Hobbs.
Namun ia tidak menemukannya. Tiba-tiba Milton masuk, untungnya Laura dengan cepat bersembunyi. Dari atas Laura melihat Milton membuka sebuah brankas. Saat pergi, Laura langsung membuka brankas tersebut, dan dia mendapatkan kode brankas berlian di sana. Esok harinya Hope menaruh bunga di kuburan istrinya. Setelah itu, ia kembali bekerja dan Laura memberikan kode tersebut untuk dijalankan. Tiba-tiba saat ia kembali Laura melihat banyak kamera pengaman telah dipasang. Laura langsung mendatangi Hope yang berada di bar pinggiran kota. Ia memberitahu Hope untuk membatalkan rencana karena di perusahaan sudah terpasang banyak kamera di sini. Hope membatalkan rencana tersebut karena sudah mengetahui kalau Laura mempunyai rencana lain. Laura mengatakan kalau di sana terpasang 8 kamera, dan yang berfungsi total hanya 4 kamera. Itu berganti setiap 60 detik, harus mengatakan ia bisa melakukannya, dan Laura harus membantunya dengan menyamakan jam. Malam harinya, setelah semua pekerja pulang, Hope mulai bereaksi dengan membersihkan lantai. Setelah mengetahui kamera sudah berpindah, Hoax langsung membuka brankasnya. Saat kamera berpindah lagi, Hope sebenarnya tertangkap kamera. Namun karena Laura dengan cepat menghubungi ruang monitor, perhatian penjaga tersebut teralihkan, dan ia tidak melihat Hope, dan setelahnya Hope berhasil masuk ke ruang berlian. Setelah beberapa saat Hope kembali keluar tanpa terdeteksi. Esok harinya, Laura menunggu Hope di pintu keluar belakang. Namun, ketika ia keluar penjaga memanggilnya karena ada toilet yang tersumbat. Kemudian Laura memasuki kantor sambil melihat Hope yang membawa botol minuman. Berpindah ke Hope, saat di rumah yang membuang minumannya, lanjut ia minum anggur sambil menatap foto istrinya, lalu di mana Horse menyimpan berlian curiannya, sedangkan di botol minumannya hanya ada kopi, dan itu masih sebuah misteri. Kembali ke Farrell, semua pekerja Diamond pulang kecuali para petinggi. Ketika Laura keluar ia melihat Jamison sangat panik, sambil mencari Milton. Mengajak Laura masuk ke brankas. Ia terkejut karena semua Diamond di sana terkuras habis tanpa sisa. Sinclair dan agennya bernama Vince, datang ke kantor untuk menyelidiki kasus hilangnya semua berlian itu, memberitahu tentang keamanan brankas tersebut, hingga ia bisa menjamin tidak ada yang bisa menembusnya. 2 ton berlian hilang, dan tidak mungkin pelakunya melakukan sendirian. Saat semua petinggi berkumpul, Milton beritahu masalah ini tidak boleh diketahui wartawan atau polisi. Mereka akan membereskan masalah ini secara pribadi. Sinklin memperkenalkan penyidik Vince kepada petinggi kantor. Vince berjanji akan menemukan semua berlian yang hilang. Prince minta semua staf malam dikumpulkan, untuk diinterogasi. Sedangkan Laura, menghampiri Hope karena ia tidak menyangka bahwa semua berlian hilang. Dan Prince melihat mereka sedang bicara di sana. Setelah itu Loh langsung pergi untuk melanjutkan pekerjaan. Laura menemui Hope. Laura ingin tahu di mana semua berlian disimpan. Hope sudah ingin memberitahunya karena jika waktunya sudah tepat, Laura akan mendapatkannya. Hope menyuruhnya tetap tenang, agar situasi dapat terkendali. Para petinggi berkumpul, dan Boy memberikan surat untuk membela kliennya bernama Sinclair. Kemudian Boya mendapat telepon dari ruangannya. Boy kembali dengan membawa sebuah paket. Setelah itu ia langsung pergi saat Milton membukanya. Ternyata paket itu berisi berlian langka yang telah dicuri. Berpindah ke Laura, saat ia sedang memikirkan masalah tersebut, tiba-tiba Vince datang. Ia menanyakan beberapa pertanyaan kepada Laura. Laura bisa menjawabnya. Namun Prince merasa kalau Laura terlihat sangat gugup. Sebelum keluar Vince bertanya Hope. Laura mengatakan ia hanya minta perbaikan radiator. Lanjut Laura menghampiri Jamison untuk mengatakan kepada Vince, kalau ingin membantu penyelidikan. Setelah itu, Laura langsung menemui Vince untuk membantunya karena Jamison sudah mengatakannya. Vince langsung menjelaskan kalau setiap kamera di monitor berpindah selama 60 detik, dan itu cukup untuk pelaku memasuki brankas tanpa terdeteksi. Mereka memasuki brankas, karena tidak mungkin keamanan brankas bisa ditembus lewat dinding ataupun atap. Karena seluruh ruangan itu berlapis baja setebal 3 inch. Berpindah ke Sinclair, ia mengganti semua kerugian dengan uang 5 juta pound sterling di awal,
Milton menolak karena uang itu tidak bisa mengganti berliannya. Jika tidak bisa menyuplai berlian, sebuah bencana akan terjadi. Vince dan Laura datang first menjelaskan kalau pelaku adalah orang dalam. Pelaku mengambil kode yang berada di ruang Milton, ketika di acara dan Vince sudah mengirim tim untuk melakukan sidik jari yang bisa ditemukan. Sinclair dan Vince menyimpulkan perampokan ini bermotif politik, dan tersangka sementara adalah anak Milton, yaitu Ollie Milton. Tidak terima kalau anaknya yang dituduh, ia malah mengancam Sinclair akan mengambil semua yang telah dimilikinya, dan menghancurkannya tanpa sisa. Berpindah ke saluran air, Laura menemui Hodge dan mengatakan tentang berlian yang tidak bisa dijual, karena hanya London Diamond lah pembeli berlian terbesar saat ini. Hodge mengatakan ia tidak berniat menjualnya, ia akan meminta tebusan. Laura memberitahu, itu tidak mungkin dan tebusan akan menjadi ancaman. Laura memberitahu ia akan mencari tahu, di mana berlian itu tanpa membuat kesalahan, agar ia tidak dianggap sebagai perampok. Lara mulai bekerja dengan melihat lorong-lorong kantor, kemudian Vince datang ia meminta sidik jari setiap orang yang datang ke pesta termasuk Laura. Lanjut mereka menemui Hobbs, Benz menginterogasinya namun dengan santai, Hobbs menjawab semua pertanyaan seperti ia tidak melakukan apapun. Tiba-tiba anak buahnya beritahu kalau ada sesuatu yang menarik setelah Vince pergi. Laura mengatakan saat mengambil kode yang sudah memakai sapu tangan, agar tidak meninggalkan sidik jari. Laura meyakini, kalau perampokan ini bukan masalah uang melainkan masalah politik. Hobbs juga mengatakan, mereka harus bernegosiasi karena Sinclair akan mengetahui semuanya dengan yakin. Hobbs memberitahu mereka tidak akan pernah menemukan berliannya berpindah ke Vince. Ia melihat sidik jari Laura sama persis dengan yang mereka temukan di rumah Milton. Beach juga melihat foto di balapan anjing, ketika Laura sedang bersama Hobbs, sedangkan Laura mengecek loker milik Hobbs. Ia kebingungan di mana Hobbs menyembunyikan semua berlian tersebut. Berpindah ke Sinclair, Godfrey memberitahu jika terus menyalahkan Ollie maka akan terjadi pertumpahan darah. Di sisi lain, Milton menyuruh dua tangan kanannya untuk memberitahu semua petinggi yang terlibat, untuk membayar semua kerugian jika tidak, Milton akan menghancurkan mereka seumur hidupnya. Kembali ke Sinclair, ia menghubungi kantor majalah untuk memberitahu tentang perampokan tersebut. Sesaat kemudian bahwa Milton memberitahunya, kalau banyak wartawan di depan kantor. Dua tangan kanan Milton membukakan pintu, dan ada banyak wartawan yang menanyakan tentang perampokan berlian. Milton turun dengan membawa secangkir minuman, dan tiba-tiba ia langsung terjatuh hingga tewas. Berpindah ke Vance, ia mengajak Laura untuk minum di sebuah bar. Setibanya di bar langsung menuduh Laura, dan menanyakan bagaimana cara memindahkan semua berlian tanpa terdeteksi. Laura mengatakan, kalau ia bukan pelaku dari perampokan tersebut. Di sela pembicaraan mereka Pines diberitahu kalau ada masalah berita perampokan berlian telah bocor ke wartawan. Dan Milton telah tewas kena serangan jantung. Ketika Pines pergi, Laura langsung memasuki toilet. Dengan panik tanpa sengaja ia menjatuhkan berlian ke dalam pipa. Untungnya Laura berhasil mengambil kembali berlian miliknya. Di sana Laura menyadari kalau bisa saja Hobbs menyimpang semua berlian di bawah saluran air. Laura langsung memasuki saluran. Di sana ia bertemu dengan Hobbs, yang membawa senjata. Laura mencoba kabur, namun ia malah terjatuh di saluran itu. Disinilah Hobbs semula menceritakan tentang kenapa ia merampok, karena ia ingin membalaskan dendam istrinya kepada Sinclair. Saat itu, istrinya mempunyai kesempatan sembuh dari kanker, namun karena perusahaan asuransi yang dipimpin Sinclair cara membuat istrinya terlambat masuk rumah sakit, karena menunggu giliran. Akhirnya, istrinya meninggal dan sekarang Hobbs setelah berhasil menghancurkan Sinclair, hingga membuatnya bunuh diri. Hobbs juga menceritakan tentang saat ia mengambil semua berlian, yang dimasukkan ke tempat sampah, dan membuangnya di saluran air, dan tentang paket kiriman berlian itu bukanlah pesan, melainkan rencana dari Hobbs dengan sengaja mengirimnya kepada pengacara Sinclair, karena terlalu besar berlian itu tersangkut di toilet. Dan sekarang balas dendamnya sudah terpenuhi, Hobbs langsung pergi tanpa mengambil berlian tersebut. Setelah itu Laura melihat tumpukan berlian yang dibuang ke saluran lorong, beritahu semua petinggi kalau semua berlian sudah ditemukan, sehingga ia tidak menjadi tersangka perampokan. Vince langsung menghampiri Laura,
dan mengatakan kalau sidik jari yang ia temukan di ruang Milton hanya kedok. Ia berterima kasih kepada Laura karena telah menemukan berlian, walaupun ia tidak mendapat bayaran. Ya, untungnya Laura mendapat sebutir berlian besar, tanpa ada yang mengetahuinya. Setelah kematian ayahnya, Ol mengambil alih perusahaan London Diamond. Oli memperlihatkan berangkat ke semua wartawan dan mengatakan kalau semua berita perampokan itu hanya mitos. Setelah itu semua petinggi perusahaan yakin kalau Hobbs melakukan tindakan perampokan sendirian, dan mereka tidak bisa menemukannya. Sebulan kemudian, Laura mengundurkan diri dari perusahaan. Selain itu, ia memberitahu Casey, kalau ia menerima surat dari bank, kalau ada sebuah deposit atas kepemilikannya yang berisi senilai 100 juta pound sterling. Ia meyakini Hobbs yang melakukannya. Laura memberikan kisah yang ia tulis, agar Casey terinspirasi dengan buku tersebut. Laura menghabiskan 100 juta pound sterling tersebut untuk membantu masyarakat miskin, kecuali satu berlian besar yang masih ia simpan. Laura pergi dari sana, dengan kebebasan di hidupnya karena banyak keuntungan yang ia dapat dari kisah perjalanannya, dan selanjutnya film pun berakhir.